Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Kazimah dari Prodi Sistem Informasi kelas 4 S02 dengan NIM 0110119058. Dan di sini saya akan memaparkan laporan sekaligus mendemokan working prototype saya, yaitu hasil tani. Luasnya lahan pertanian yang ada di Indonesia tidak berdampak pada perekonomian petani itu sendiri. Sulitnya mendapat penghasilan yang tinggi karena harga yang mereka gunakan hanya mengikuti tengkulak menjadi masalah utama pada sektor pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk menjadi titik temu menciptakan perekonomian petani yang lebih baik. Dari permasalahan yang telah disampaikan, saya memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi bernama Hasil Tani. Hasil Tani ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli hasil pertanian. Usahanya sendiri berbentuk aplikasi berbasis situs web dan juga mobile yang berguna untuk para petani menjual hasil taninya kepada masyarakat di Indonesia, khususnya yang menggunakan aplikasi ini. Adapun informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh petani maupun pembeli, seperti info terkini pertanian dan juga bercocok tanam yang baik, juga tersedia pada aplikasi ini. Sebelum masuk kepada demo aplikasi, saya akan memaparkan sedikit terkait sistem request yang terdiri dari business requirement dan juga business value. Yang pertama akan saya bahas adalah business requirement. Requirement sendiri dalam bahasa Indonesia artinya kebutuhan. Atau dalam aplikasi ini menjelaskan tentang karakter apa yang harus dimiliki oleh sistem dan apa yang harus dilakukan atau dapat dilakukan oleh sistem. Requirement ini dibagi menjadi dua. Requirement yang pertama ada functional requirement, di mana pengguna dapat membeli kebutuhannya, memastikan kualitas produk, memilih metode pembayaran, memberi feedback produk dan layanan, mengetahui stok barang yang up to date, mengetahui promo yang berlangsung, dan lain sebagainya. Selain ada pengguna, ada juga aplikasi yang menampilkan artikel tentang pertanian seluruh Indonesia, dan juga ada admin yang dapat memverifikasi. Dan yang kedua ada non-functional requirement, di mana aplikasi ini dapat berjalan di sistem operasi Android, dapat diakses melalui browser, dan dapat menampilkan rincian pesanan dari pelanggan. Namun, untuk menikmati semua fitur yang ada di aplikasi, pengguna diharuskan untuk mendaftar akun dan melakukan verifikasi. Ya, lanjut saja saya akan membahas tentang business value. Business value sendiri merupakan keuntungan yang didapat oleh organisasi, komunitas, atau pengguna individu dengan adanya sistem ini. Salah satunya adalah kepuasan pengguna hasil tani yang dapat meningkat karena dapat menggunakan layanan dengan mudah. Lalu yang kedua ada peningkatan penghasilan petani minimal 30%. Lalu ada berkurangnya pengangguran pada daerah yang menjadi cakupan hasil tani sebesar 50%. Lalu selanjutnya ada meningkatnya pengetahuan petani yang bekerja sama dengan hasil tani, khususnya petani milenial minimal 50%. Setelah pemaparan yang cukup panjang untuk gambaran awal, sekarang saya akan melakukan demo pada working prototype yang telah saya buat, di mana ketika pengguna membuka aplikasi hasil tani, maka akan muncul splash screen yang disusul oleh beranda sebelum pengguna itu sign in maupun sign up. Nah, sebelum pengguna itu sign in ataupun sign up, mereka tak leluasa dalam menggunakan aplikasi ini. Beberapa hal yang dapat mereka lakukan hanya membaca berita yang ada di beranda dan juga melihat beberapa kategori penjualan yang ada di hasil tani ini. Ketika mereka memilih tombol sign up yang berada di halaman atas, maka akan muncul tampilan untuk pengguna itu membuat akun. Dengan melewati beberapa langkah pembuatan akun, pengguna sudah dapat memasuki aplikasi tentunya dengan sign in terlebih dahulu. Kalau tadi saya mendemokan aplikasi dalam keadaan belum sign in maupun sign up, sekarang saya akan mendemokan aplikasi setelah masuk ke akun hasil tani ini. Ketika pengguna sudah masuk ke akunnya, maka di bagian atas aplikasi akan muncul greeting dan juga tombol notifikasi dan juga foto profil. Pada home ini, saya membuat tampilannya seperti e-commerce pada umumnya, di mana ada informasi terkini dari aplikasi, berita atau artikel, dan juga kategori produk. Dan pada bagian menu juga terdapat tombol home, news, shopping, discuss, dan juga profile. Bagian pertama yang akan didemokan adalah bagian news, di mana ketika kita mengklik news ini, kita akan diberi beberapa kategori pemilihan berita, di mana ada for you, latest news, agriculture, forestry, fishery, trading, farm, dan juga global. Ketika kita mengklik salah satu kategori yang ada, misalnya for you, maka akan muncul tampilan seperti ini dengan greeting di atasnya. Dan pada halaman ini terdapat beberapa artikel atau berita yang sudah sesuai dengan kategorinya. Jika ingin membaca
Kita cukup mengklik pada salah satu judul berita yang ada dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kita membaca artikel atau beritanya, kita juga dapat kembali kepada menu kategori dari berita ini. Dan kita dapat memilih kategori lain sesuai yang kita inginkan. Dari menu berita, kita dapat langsung menuju ke menu shopping. Ketika kita memasuki halaman belanja, maka kita akan diberi kategori produk yang dapat kita pilih. Klik pada salah satu kategori yang ada, lalu akan muncul produk yang sesuai dengan kategorinya. Dan saat kita mulai berbelanja, kita dapat mengklik pada salah satu produk, memasukkan ke keranjang, dan muncul halaman checkout seperti yang kita lihat seperti saat ini. Jika pengguna ingin mengecek status pemesanan, maka pengguna dapat pergi ke menu Transaction. Selanjutnya kita pergi menuju halaman diskusi dengan mengklik icon discuss ini. Pada halaman discuss, pengguna akan melihat beberapa profil yang sekiranya pengguna butuhkan. Cukup klik pada tombol discuss, pengguna akan mulai berdiskusi. Nah, yang terakhir kita akan memasuki menu profile. Pada profile ini terdapat profile, voucher, transaction, contact us, terms and condition, privacy and policy, dan juga sign out. Jika tombol-tombol tersebut diklik, akan memunculkan tampilan seperti ini. Oh iya, pada menu ini juga terdapat kontak us, di mana saat kita mengkliknya, kita akan dapat mengirimkan pesan kepada hasil tani terkait kendala maupun pertanyaan. Dan yang terakhir ini ada sign out, di mana ketika kita mengkliknya, kita akan kembali kepada halaman awal sebelum kita login. Oh iya, tak lupa ada bagian yang tak sempat dijelaskan sebelumnya. Seperti yang pertama, pada bagian login yang merupakan forgot password, dua, halaman home yang merupakan notification, berita, dan juga kategori produk. Tiga, tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna yang belum mendaftarkan akunnya. Sekian presentasi dari saya. Karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun
guna mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.